Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dominika Jovia Riansa Putri. Dan saya Agus Calvin. Kami dari SPK SMP Sinjong, Surabaya. Kegiatan kami yang berjudul Hubungan Pembelajaran Jarak Jauh selama pandemi COVID-19 dan keterampilan sosialisasi siswa SMP Sinjong di era new normal. Latar belakangnya adalah pandemi COVID-19 mendorong WHO mengeluarkan anjuran untuk menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Mendukung kebijakan tersebut, Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo juga mengeluarkan kebijakan belajar dari rumah yang dikenal dengan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. PJJ yang berlangsung hampir 2 tahun memaksa siswa untuk tidak dapat ke sekolah secara tatap muka. Hal tersebut menjadi pemicu munculnya beberapa masalah. Jarang berinteraksi dengan teman dapat memberi efek terhadap kemampuan sosialisasi anak-anak dan hubungan emosional mereka dengan orang lain. Hal ini menyebabkan menurunnya keterampilan sosial siswa. Keterampilan siswa yang akan kami teliti adalah 1. Peer relation. Contohnya adalah bersikap ramah pada teman sebaya, mau memahami apa yang dirasakan orang lain, dan mau berinteraksi secara sosial. Yang kedua ada self-management. Contohnya adalah mampu mengendalikan diri, tidak tergantung dengan orang lain, dan memiliki toleransi stres yang baik. 3. Akademik. Contohnya adalah aktif ketika di kelas, mematuhi tata tertib yang berlaku di sekolah, dan mampu menyelesaikan tugas dengan baik. Yang keempat ada compliance. Contohnya adalah mau bekerja sama dengan teman sebaya, dapat memenuhi harapan dari lingkungan sosialnya, dan dapat membagi waktu pada tuntutan untuk sekolah ataupun bermain. Dan yang terakhir, assertion. Contohnya adalah kemampuan untuk mengkomunikasi apa yang dirasakan pada orang lain, dan berani mengakui kesalahan pada orang lain. Tujuan penelitian kita adalah untuk mengetahui hubungan pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19 dan keterampilan sosialisasi siswa SMP Sinjong di era new normal. Instrumen penelitiannya adalah survei yang terdiri dari 90 pertanyaan yang disebar ke 190 siswa atau siswi SPK SMP Sinjong, dan kemudian hasil survei akan diolah menggunakan SPSS. Tahapan penelitiannya adalah pada tahap persiapan, peneliti mengamati permasalahan yang ada di sekitar mereka. Langkah berikutnya, peneliti merumuskan masalah, dilanjutkan dengan penyusunan instrumen penelitian. Pada tahap pelaksanaan, peneliti menyebarkan angket kuesioner kepada siswa-siswi kelas 7, 8, dan 9 SPK SMP Sinjong. Angket disebarkan menggunakan Google Form, dan pengumpulan data dilakukan secara online. Setelah data terkumpul dari responden, maka peneliti melakukan pengolahan dan analisa data. Tahap ketiga dari tahapan penelitiannya adalah tahap pelaporan. Pada tahap pelaporan, peneliti menyusun laporan sesuai dengan format, serta menerapkan hasil penelitian. Angket disebar kepada 191 siswa dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Data tersebut kemudian diolah menggunakan IBM SPSS Statistik 25. Hasil pengolahan data terlihat pada 2 tabel berikut. Dari data di tabel 1, juga diketahui bahwa berdasarkan uji validitas menggunakan Pearson Correlation, diketahui semua pertanyaan yang ditanyakan pada angket bersifat valid. Dari tabel 1, diketahui jika nilai Crunchpan Alpha untuk semua aspek keterampilan sosial di atas 0,6. Berarti, semua pertanyaan tersebut reliable. Dari tabel 2, diketahui bahwa nilai signifikan Pearson Correlation-nya lebih kecil daripada 0,05. Berarti terjadi hubungan antar PJJ dan keterampilan sosial siswa SMP Sinjong dalam menghadapi pembelajaran di era new normal. Berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahasan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah berdasarkan nilai korelasi antara PJJ dengan keterampilan sosial siswa yang meliputi kemampuan self-management, compliance, academic, assertion, dan peer relation yang semuanya di bawah 0,05. Maka dapat disimpulkan terjadi korelasi antara PJJ dengan kemampuan sosial siswa yang kemudian mempengaruhi kesiapan siswa SMP Sinjong dalam pembelajaran tatap muka di era new normal ini. Pandemi COVID-19 selama hampir 2 tahun yang melanda seluruh dunia yang juga bertampak pada pendidikan di Indonesia menghambat pengembangan keterampilan sosial siswa. Padahal diketahui bahwa kesuksesan seorang tidak hanya berkenan dengan hal akademik saja, tapi sangat didukung oleh keterampilan sosial juga. Karenanya, sangat disarankan untuk Bapak ataupun Ibu guru pada saat mendesain pembelajaran di kelas harus memperhatikan hal tersebut.